Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Herni dengan nomor induk mahasiswa 1902631 dari Prodi Informasi Perpustakaan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 10 sampai pertemuan terakhir, yang mana materi ini akan menjadi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah preservasi dan konservasi. Yang pertama yaitu peta, slide, fotokopi, dan tinta. Peta ini dapat kita artikan sebagai referensi yang memberikan informasi mengenai letak suatu daerah, keadaan politik, dan bahasa. Cara perbaikan peta, yang mana cara perbaikan peta ini jika dilihat dari kerusakannya. Yang pertama, karena kerusakan kimiawi. Kerusakan kimiawi ini biasanya disebabkan oleh kandungan asam yang terdapat dalam kertas, dan kandungan ini dapat berupa hilangnya warna dan melemahnya kertas. Kedua yaitu kerusakan yang diakibatkan oleh mekanis, yang mana kerusakan mekanis ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh faktor luar, seperti karena kelembapan, kekeringan, dan karena lipatan. Selanjutnya, pemeliharaan peta. Pemeliharaan peta ini dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, bentuk lemari dan rak yang sesuai dengan ukuran peta. Selanjutnya, letak rak hendaknya kita sesuaikan dengan keadaan lingkungan, sehingga akan mudah dicapai oleh pemakai. Selanjutnya, bahan dasar terbuat dari kayu yang baik atau besi. Slide. Slide dapat kita artikan sebagai salah satu jenis bahan audio visual yang banyak kita gunakan untuk mendukung pengajaran dan penelitian. Audio artinya mendengarkan, yang mana visual berarti melihat. Kelebihan slide, yang mana slide ini terdapat beberapa kelebihan. Yang pertama, pembuatan slide tidaklah sukar asal kita mengetahui cara menggunakan kamera untuk keperluan potret memotret. Selanjutnya, slide dapat ditempatkan secara berkelompok atau tunggal. Selanjutnya, slide mudah dipakai dan dapat digunakan untuk kelompok yang banyak anggotanya maupun perorangan. Selanjutnya, pemeliharaan slide. Bagaimana sih kita ingin memelihara slide? Bagaimana caranya? Yang pertama, kita perhatikan tempat penyimpanan sehingga tidak menghabiskan ruang yang tersedia. Selanjutnya, bebas dari cahaya atau luar. Cahaya yang langsung dari luar lampu ataupun dari matahari, karena dapat merusak warna pada slide. Selanjutnya, kita hindarkan dari debu. Selanjutnya, slide kita bebaskan dari kelembapan. Selanjutnya, hindari dari goresan karena akan mempengaruhi pada tampilan slide setelah diproyeksikan. Masuk kita ke fotokopi. Keuntungan kita menggunakan fotokopi di perpustakaan. Yang pertama, kita untuk menjaga keawetan buku. Yang selanjutnya, buku yang tidak bisa dipinjam keluar bisa dibuat fotokopinya. Selanjutnya, bagi pembaca akan mempermudah mengkopi artikel-artikel atau majalah. Selanjutnya, bagi pembaca diuntungkan karena tidak perlu keluar perpustakaan untuk mengkopi bahan yang diperlukan. Selanjutnya, tinta. Tinta ini merupakan komponen pembuat buku yang sangat penting, terutama tinta lukis. Sejak pada 2500 sebelum Masehi, tinta sudah dikenal oleh bangsa Mesir dan Cina. Hingga pada pertengahan abad ke-15, sejalan ditemukannya mesin pencetak, tinta pun mulai beragam bentuknya disesuaikan menurut keperluan cetakan. Syarat yang diperlukan bagi tinta yang baik itu. Syarat yang diperlukan bagi tinta yang baik itu seperti apa? Yang pertama, menghasilkan tulisan permanen dan warna tinta menjadi hitam dalam waktu beberapa hari. Selanjutnya, tinta harus dapat mengalir dengan cepat dari pena dan mengendap dengan baik dalam serat kertas tanpa menembus pada lembaran. Selanjutnya, tinta tersebut tidak mengumpul dalam botol. Selanjutnya, jika terjadi korasi antara tinta dengan pena, tulisan yang dihasilkan harus lekas kering. Kesimpulan dari materi peta, slide, fotokopi, dan tinta ini yaitu
Peta, slide, fotokopi, dan tinta merupakan sumber informasi untuk menunjang penelitian dalam kegiatan bahan perpustakaan. Nah, di dalam bentuk peta memberikan pengetahuan yang harus kita miliki sebagai petugas bahan pustaka. Selanjutnya, tidak hanya itu, petugas memelihara slide dengan hati-hati di dalam penyimpanan dari cahaya langsung, debu, serta kelembapan, selalu dirawat setiap saat. Sedangkan fotokopi dan tinta harus kita perhatikan juga bagaimana caranya agar tidak terjadinya kerusakan pada lembaran buku. Selanjutnya, perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Nah, menurut Purwani di tahun 2013, restorasi ini adalah suatu tindakan perbaikan bahan perpustakaan yang mengalami kerusakan parah agar dapat kembali pada kondisi semula. Nah, menurut LASA HS di tahun 2009 mengatakan bahwa restorasi disebut juga dengan reparasi, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki bahan pustaka atau dokumen lain yang sudah rusak atau lapuk. Pengertian para ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa restorasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki koleksi yang telah rusak. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelamatkan bahan pustaka agar tetap dalam kondisi baik dan informasi yang ada di dalamnya juga akan baik. Apa sih tujuan perbaikan bahan perpustakaan ini? Nah, perbaikan bahan perpustakaan ini memiliki tujuan agar koleksi langka tetap lestari sehingga koleksi tersebut tetap dapat dimanfaatkan oleh pemustaka. Restorasi perlu dilakukan agar koleksi langka yang masih dibutuhkan oleh pemustaka tetap terjaga kelestariannya. Selanjutnya ada prosedur dan langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam restorasi. Nah, menurut Mortuat Mojo di tahun 1993, langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam restorasi yaitu yang pertama dalam menambal kertas. Menambal kertas yang berlubang atau menambal kertas yang robek sesuai dengan kerusakan koleksi yang akan direstorasi. Memutihkan kertas. Kertas yang sudah usang akan mengalami perubahan warna, yang semula putih akan menjadi kecoklatan. Nah, hal ini dapat dipulihkan dengan menggunakan bahan kimia seperti natrium klorida, gas klorodioksida, hidrogen perioksida, dan lain sebagainya yang sifatnya adalah memutihkan atau membersihkan kertas yang telah berisi tulisan. Selanjutnya, mengganti halaman yang robek. Jika halaman yang rusak sudah tidak dapat ditambal atau diperbaiki lagi, maka perlunya kita melakukan penggantian halaman dengan cara memfotokopi informasi yang ada pada halaman yang telah rusak tersebut. Nah, selanjutnya mengencangkan jilid buku yang rusak. Jilidan yang kendor perlu dikencangkan agar koleksi langka menjadi awet dan dapat digunakan kembali. Selanjutnya, memperbaiki punggung buku atau engsel buku yang rusak. Nah, punggung buku atau engsel buku yang rusak ini harus kita perbaiki kembali agar buku langka tersebut dapat bertahan keberadaannya dalam keadaan baik, tidak mudah rusak kembali. Kesimpulan dari materi perbaikan bahan pustaka dan restorasi ini yaitu restorasi ini merupakan salah satu cara untuk melestarikan bahan pustaka. Nah, pelestarian dengan restorasi ini dilakukan untuk buku yang telah rusak agar informasinya terkandung di dalam bahan pustaka ini tidak hilang dan tetap dapat dimanfaatkan oleh pemustaka. Nah, koleksi buku yang langka terbuat dari bahan kertas yang dalam jangka waktu lama dan rentan mengalami kerusakan. Nah, koleksi langka memiliki nilai sejarah dan informasi yang perlu kita lestarikan. Materi selanjutnya yaitu sistem penjilidan dan cara menjilid buku. Penjilidan ini dapat kita artikan sebagai suatu kegiatan menghimpun atau menyusun halaman-halaman lembaran yang lepas menjadi satu sesuai urutan yang seharusnya, yang dilindungi oleh ban atau sampul dengan menggunakan bahan dan alat bantu tertentu seperti peralatan dan bahan penjilidan agar mudah digunakan untuk melindungi buku tersebut secara fisik dan nilai informasinya. Tujuan penjilidan ini apa sih?
tujuan dari penjilidan ini. Yang pertama, untuk mempertahankan dan melindungi bentuk fisik buku. Selanjutnya, mempertahankan dan melindungi kandungan informasi di dalamnya. Nah, yang selanjutnya memudahkan penggunaan bahan perpustakaan. Ya, cara menjilid buku. Nah, cara menjilid buku ini dengan cara perfect binding, jilid lem panas. Nah, jenis penjilidan perfect yang menggunakan lem panas ini di mana pada proses pembuatannya memiliki satu sisi lembaran kertas yang menjadi buku di sayap pisau yang bertujuan untuk memberikan celah pada lem agar dapat masuk dengan sempurna dan melekat pada lembaran kertas. Pada jenis binding memiliki dua macam, yaitu jilid lem dan jilid lem tambah jahit benang. Nah, pada jenis binding ini biasanya digunakan untuk menjadi soft cover ataupun hard cover pada laporan tahunan, majalah, novel, buku tahunan, dan skripsi. Selanjutnya, pelestarian nilai informasi. Pelestarian atau preservation menurut definisi International Federation of Library Association atau IFLA, yaitu mencakup semua aspek usaha melestarikan bahan pustaka, keuangan, ketenagaan, metode dan teknik serta penyimpanannya. Ya, definisi nilai informasi. Nah, menurut kamus Merriam-Webster, nilai atau value berarti kemanfaatan atau kepentingan relatif, sedangkan informasi sering didefinisikan sebagai data dengan arti data with meaning. Nah, dari kedua definisi singkat tersebut dapat kita jelaskan bahwa nilai informasi bisa diartikan sebagai data yang dengan arti atau makna atau informasi yang memiliki arti penting dan manfaat yang relatif untuk membuat satu keputusan untuk melakukan tindakan selanjutnya. Selanjutnya, pelestarian nilai informasi dalam perpustakaan. Nah, cara melestarikan nilai informasi. Yang pertama dalam bentuk alih bentuk informasi. Pelestarian nilai informasi bisa dilaksanakan dengan cara alih bentuk informasi, misalnya dalam bentuk mikro dan video disk atau direkam dengan compact disk atau CD. Dan bentuk mikro dapat berupa gulungan mikrofilm, mikrofiche, aparatur card, ultrafiche atau mikropaku. Selanjutnya, perawatan media digitalisasi koleksi informasi. Nah, preservasi data atau dokumen digital menjadi hal penting karena kondisi berikut. Yang pertama, akumulasi data yang tidak terkendali. Selanjutnya, kerusakan data tanpa sengaja. Nah, selanjutnya, pengubahan data tanpa hak. Selanjutnya, kelangkaan metadata dan sistem dokumentasi. Selanjutnya, bentuk data elektronik yang tidak dapat dipreservasikan. Nah, selanjutnya, kelangkaan mekanisme untuk preservasi. Kesimpulan dari materi ini yaitu pelestarian bahan pustaka tidak hanya menyangkut pelestarian dalam bidang fisik, tetapi juga pelestarian dalam bidang informasi yang terkandung di dalamnya. Nah, maksud pelestarian ialah mengusahakan agar bahan pustaka yang kita kerjakan tidak cepat mengalami kerusakan. Bahan pustaka yang mahal diusahakan agar awet, bisa dipakai lebih lama, dan bisa menjangkau lebih banyak pembaca perpustakaan. Nah, pelestarian bahan pustaka ini antara lain yang pertama menyelamatkan nilai informasi dokumen, selanjutnya dapat menyelamatkan fisik dokumen, selanjutnya mengatasi kendala kekurangan ruang dan mempercepat perolehan informasi. Selanjutnya yaitu prosedur alih media dan standar penamaan file. Nah, pengertian alih media arsip. Alih media arsip dapat kita artikan sebagai suatu kegiatan pengalihan atau perubahan bentuk arsip sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Serta hasil alih media arsip tersebut diautentifikasi untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta untuk kepentingan pemeliharaan arsip dinamis dan pelestarian dan pelayanan. Tujuan dan kelebihan alih media arsip, yaitu tujuan utama dilakukannya alih media arsip yaitu agar pelestarian arsip terjamin autentisitas. Nah, di samping itu tujuan lainnya adalah dengan teknologi alih media yang semakin canggih, akses terhadap arsip yang telah dialih mediakan dapat mudah, cepat, dan tepat apabila dilakukan penemuan kembali atau retrieval. Kelebihan dari alih media arsip dari bentuk konvensional ke bentuk digital adalah
sebagai berikut. Yang pertama, dapat memudahkan dalam temu kembali arsip yang kita butuhkan. Selanjutnya, memungkinkan kita untuk menemukan arsip yang dibutuhkan tanpa meninggalkan meja kerja karena file arsip sudah tersimpan di komputer. Selanjutnya, pengindeksan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi berdasarkan prosedur yang telah dikembangkan akan menghemat tenaga, waktu, dan biaya. Tata cara alih media arsip. Nah, tata cara alih media arsip ini berkaitan dengan aturan kaidah sistem yang dipergunakan untuk pelaksanaan alih media arsip. Tata cara alih media arsip yaitu yang pertama, pengalihan dari arsip kertas ke dalam mikrofilm. Selanjutnya, pengalihan dari arsip kertas ke dalam media lainnya seperti compact disc, read-only memory, atau CD-ROM. Nah, pengalihan dari arsip media mikrofilm ke dalam bentuk atau format file digital. Ke dalam bentuk atau format file digital. Pengalihan arsip elektronik atau file elektronik atau file digital ke dalam media mikrofilm. Nah, selanjutnya pemeriksaan surat ketetapan pimpinan pencipta arsip tentang arsip yang akan dialih mediakan. Selanjutnya, pemeriksaan daftar arsip yang akan dialih mediakan. Nah, selanjutnya pemeriksaan proposal pekerjaan alih media arsip tersebut. Penggunaan peralatan dan teknologi yang memenuhi standar ketetapan dan kelengkapan untuk menjamin hasil alih media arsip sesuai naskah aslinya. Selanjutnya, produk arsip yang telah dialih mediakan tersebut harus diautentifikasi oleh pimpinan pencipta arsip. Nah, selanjutnya pembuatan berita acara pelaksanaan alih media arsip disertai daftar arsip yang telah dialih mediakan dan laporan teknis pelaksanaan alih media arsip. Penamaan file. Nah, penamaan file ini dimaksudkan untuk memperoleh susunan nama file hasil scan. Untuk penyimpanan hasil scan bisa saja kita mengelompokkan berdasarkan jenis koleksinya. Koleksi yang bisa kita dalam standar penamaan file, yang pertama koleksi buku. Nah, buku yang di-scan ini terdiri atas cover dan semua artikel terdapat di dalamnya. Penamaan direktori disesuaikan dengan nama penerbit, di mana untuk penerbit dan dari pusat dan balai penelitian mencantumkan singkatan nama pusat atau balai dan yang bersangkutan. Koleksi proceeding. Penamaan file untuk proceeding ini disesuaikan dengan waktu terbit proceeding. Selanjutnya, koleksi buku edisi khusus. Penamaan filenya sama dengan buku proceeding, yaitu nama direktori, penerbit, tahun terbit, nama file edisi khusus, dan PDF. Koleksi majalah. Selanjutnya, koleksi TTG, koleksi brosur. Brosur yang di-scanning terdiri atas cover dan semua artikel yang terdapat di dalamnya. Selanjutnya, koleksi Liptan. Koleksi Liptan ini termasuk kepada kelompok teknologi yang tepat guna. Selain Liptan, yang dimasukkan TTG adalah poster, leaflet, dan sejenisnya. Nah, penamaan filenya disamakan dengan file buku ataupun proceeding, yaitu penerbit, tahun terbit, nama, dan file. Terakhir yaitu perawatan dan pinjangan bahan pustaka. Perawatan bahan pustaka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berarti proses cara pembuatan, merawat, dan memelihara bahan pustaka. Nah, menurut Sehat Minah dalam Tur Wulandari N di tahun 2019 menjelaskan bahwa perawatan adalah kegiatan menjaga atau mengusahakan agar bahan pustaka awet dan terawat dengan baik. Penjangan bahan pustaka. Penjangan merupakan suatu upaya dalam mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak diminati atau terlalu banyak eksemplarnya. Nah, telah ada edisi terbaru maupun koleksi itu tidak relevan lagi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pemustaka. Nah, selanjutnya masuk ke tujuan, fungsi, dan manfaat penjangan bahan perpustakaan. Nah, menurut Heri Kusnanto di tahun 2011, tujuan penjangan bahan perpustakaan pada dasarnya lebih kepada kebutuhan pemustaka. Nah, agar koleksi perpustakaan yang selalu update dan tidak ketinggalan zaman, dengan sedemikian ruang koleksi perpustakaan bisa digunakan untuk buku-buku lain.
perpustakaan menurut Putra Ideal di tahun 2019. Yang pertama yaitu bahan perpustakaan yang ada dapat terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna baik dari segi isi, usia, ataupun fisiknya. Selanjutnya mengurangi kepadatan koleksi sehingga ruangan yang tersedia benar-benar diisi untuk koleksi yang sering digunakan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, selanjutnya bahan pustaka hasil pinjangan ini dapat dimanfaatkan oleh perpustakaan lain yang memerlukan. Sarana dan prosedur pinjangan bahan perpustakaan. Sarana yang diperlukan dalam pinjangan menurut Putra Ideal di tahun 2019 yaitu yang pertama katalog perpustakaan, selanjutnya kartu register dan daftar buku, selanjutnya sarana yang menunjang dalam pelaksanaan pinjangan koleksi. Nah, selanjutnya prosedur dalam pinjangan bahan perpustakaan. Yang pertama, pustakawan mengadakan pemilihan bahan pustaka yang perlu dikeluarkan dari koleksi berdasarkan pedoman pinjangan, misalnya atas dasar usia, subjek, cakupan, kandungan informasi, dan visi bahan perpustakaan. Nah, selanjutnya pustakawan ini mendata calon bahan pustaka yang akan dilakukan pinjangan, misalnya buku, majalah, brosur, leaflet, keset rekaman, laporan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya apabila memungkinkan sertakan data pemanfaatan buku. Selanjutnya, pustakawan membuat daftar dari bahan pustaka yang mungkin sudah waktunya dikeluarkan dari koleksi. Nah, selanjutnya buku yang dikeluarkan dari koleksi tersebut, kartu bukunya dikeluarkan dari kantong buku yang bersangkutan. Kartu katalognya ditarik dari laci atau jajaran katalog yang menghapus data dari pangkalan data. Selanjutnya, buku-buku tersebut dicap dikeluarkan dari koleksi perpustakaan. Selanjutnya, apabila bahan pustaka tersebut masih dipakai orang lain, dapat disisihkan untuk bahan pertukaran atau hadiah. Nah, selanjutnya, apabila pustakawan ragu bahwa buku itu mungkin masih dicari, bisa disusun di gudang dulu. Nah, selanjutnya apabila dalam beberapa tahun buku itu tidak ada yang membutuhkan lagi, maka buku itu dapat dikeluarkan dari gudang perpustakaan tersebut. Nah, selanjutnya bahan pustaka yang akan dikeluarkan dari perpustakaan dibuatkan berita acaranya dan beberapa prosedur administrasi lainnya. Nah, selanjutnya untuk bahan pustaka yang akan dimusnahkan, hendaknya kita memperhatikan peraturan yang berlaku berkaitan dengan penghapusan barang milik negara, terutama untuk perpustakaan yang bernaung di bawah pemerintahan. Kesimpulan dari materi ini yang pertama yaitu pinjangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam perpustakaan sebagai upaya pemilihan bahan pustaka dan mengeluarkannya dari koleksi. Nah, tujuan dari kegiatan pinjangan koleksi merupakan salah satu langkah dalam mengembangkan koleksi yang sulit dilakukan. Tetapi langkah ini juga suatu proses yang penting. Sebuah perpustakaan tanpa melakukannya pinjangan, maka koleksinya tidak menjadi mutakhir dan sulit dimanfaatkan oleh pengguna, karena koleksi lamanya yang tidak terpakai bercampur dengan koleksi yang mutakhir. Dalam prosedur pinjangan bahan pustaka yang akan dimusnahkan perlu memperhatikan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan penghapusan barang milik negara, terutama untuk perpustakaan yang bernaung di bawah pemerintahan. Nah, itulah tadi materi dari saya. Nah, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jika terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.